Oke, baik. Eh, Selamat berjumpa kembali semuanya. Oke, jadi dalam video pembelajaran kali ini mungkin saya hanya ingin memberikan beberapa contoh soal ya, yang berkaitan juga dengan perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi ya. Mungkin kalian juga kebingungan ya dalam mengerjakan soal tugas yang Bapak berikan kepada kalian ya. Jadi untuk kali ini mungkin saya akan memberikan beberapa contoh soal ya. Semoga contoh soal yang Bapak berikan ini bisa membantu kalian ya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, sehingga kalian dapat mengerjakan soal tersebut dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke. Baik ya. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal ya, mungkin terlebih dahulu saya hanya ingin menyampaikan ya, tentunya berkaitan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Jadi itu harus kalian ingat ya, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa itu ada sin, cos, tan ya. Oke, baik. Sudut istimewa itu kan ada 0 derajat ya. Setelah 0 derajat itu kemudian 30 derajat ya. Terus 45 derajat. Terus 60 derajat. Terakhir 90 derajat. Nanti kalau untuk sudut yang di atas 90 derajat ini nanti akan saya jelaskan lagi ya. Oke, baik, inilah sudut-sudut istimewa ya dari 0 sampai 90 derajat. Oke. Sin 0 derajat itu dia nilainya adalah 0 ya. Kalau sin 30 nilainya setengah atau 1/2. Sin 45 itu nilainya setengah akar 2 atau 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Sedangkan sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Oke. Itu sin untuk sudut istimewa. Kemudian cos untuk sudut istimewanya, cos 0 itu adalah 1. Nah, untuk cos ini kalian gampang ingatnya ya. Jadi cos ini dia kebalikan dari sin ini. Jadi kalau dari sin itu dia dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi kalau dari cos itu dia mundur ke belakang dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 60 adalah setengah. Cos 90 adalah 0. Nah, gitu. Ya, jadi antara sin dan cos ini kalau kalian lihat ini dia ada berkebalikan itu ya. Jadi lihat saja ini, kalau sin 0 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, kalau cos berarti kebalikannya nanti ya. Jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke. Itu ya. Itu adalah cara mudah untuk mengingatnya. Kemudian untuk tangan ya. Tangan itu adalah sin per cos. Jadi kita harus ingat rumus tangan itu dia adalah tan alfa, rumusnya itu adalah sin alfa per cos alfa. Oke. Tuh ya. Mungkin sudah kalian lihat juga di referensi-referensi yang lain ya. Di bahan-bahan pembelajaran yang lain, baik itu video ataupun buku-buku ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu sin sama cosnya ya, jadi gampang cari tannya. Kalau tan 0 berarti itu adalah ya 0 bagi 1. 0 bagi 1 ya berapa? 0 kan gitu kan. Tan 30. Tan 30 itu berarti sin 30 per cos 30 ya.
sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Ini kita bagi saja, setengah dibagi setengah akar 3 berarti 1/3 akar 3 ya. Kemudian tan 45 berarti maksudnya sin 45 per cos 45. Jadi berarti ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1. Kemudian tan 60. Tan 60 derajat, kalau sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, berarti ini setengah akar 3 bagi setengah, berarti nilainya akar 3. Kemudian yang terakhir tan 90, berarti 1 dibagi 0 ya. Berapa 1 bagi 0? Bukan 0 ya, tapi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke. Itu ya. Itu adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Oke. Tuh. Ini harus kalian ingat ya. Ingat terus sampai kelas 3 nanti ya. Karena nanti akan ketemu lagi. Oke, baik. Bagaimana untuk sudut-sudut yang di atas 90 derajat ya? Karena seperti yang kita tahu, satu putaran penuh itu kan dia 360 derajat ya, dimana dia terbagi menjadi 4 kuadran ya, atau 4 daerah. Kuadran pertama itu dia dari 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 dari 90 sampai 180 ya, kuadran 3 dari 180 sampai 270, kemudian kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Oke. Jadi kalau untuk yang sudutnya di atas 90 derajat ya, jadi ini masih ada kaitannya dengan sudut-sudut istimewa yang kita pelajari ini ya. Jadi begini. Jadi nanti kita balikan lagi ke sudut istimewa ya. Jadi kita nanti pakai yang sudut-sudut istimewa saja. Kalau untuk sudut-sudut yang bukan istimewa itu ya mau tidak mau kita dengan menggunakan kalkulator cara mencarinya ya. Misalnya mencari sin 12 derajat misalnya gitu kan, atau cos 15 derajat, atau tan misalnya 46,5 derajat. Nah, itu berarti bukan sudut istimewa lagi ya. Jadi itu kita pakai kalkulator saja. Nah, jadi kita ini yang belajar yang istimewa saja ya. Yang istimewa ya. Baik. Kita lanjutkan. Oke, jadi bagaimana kalau sudutnya di atas 90 ya. Oke, kita seperti yang kita tahu. Jadi ada satu putaran penuh itu dia 360 derajat ya. Jadi ini dari kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 ini dia dari 0 sampai 90 derajat ya. Atau batasnya itu ya, tuh. Kemudian kalau kuadran 2 itu dia dari 90 sampai 180 ya, atau 90 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 180 derajat. Kemudian ada kuadran 3 ya. Kuadran 3 ini berarti dari 180 derajat sampai 270 derajat ya. Atau 180 derajat kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 270 derajat. Kalau kuadran 4 itu berarti dari 270 derajat sampai 360 derajat, atau 270 derajat kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke. Tuh ya. Itu untuk pembagian kuadrannya. Kemudian kalau ini kuadran 1 ini cukup ingat saja semuanya positif sini ya. Ini semuanya positif. Ini semua positif.
Oke. Berarti nilai sin tan cosnya itu bernilai positif semua gitu maksudnya. Kemudian kalau kuadran 2 ini hanya sin saja yang positif ya. Kemudian kalau kuadran 3 hanya tan saja yang positif. Kemudian ini kuadran 4 ini dia hanya cos saja yang positif. Nah, itu kalian ingat ya. Oke, baik. Kalau untuk kuadran 1 tidak masalah ya. Tadi sudah kita pelajari khusus untuk yang sudut istimewa. Terus bagaimana kalau untuk kuadran kedua ya? Kuadran kedua ini kita cukup ingat saja, kita pakai rumus 180 dikurang alfa. Tuh ya. Kemudian kalau ini kuadran 3 ini dia kita cukup ingat 180 tambah 180 derajat ya, tambah alfa. Kemudian kalau yang ini kuadran 4 ini cukup ingat 360 derajat dikurang alfa. Oke, ya. Lalu bagaimana kalau sudutnya lebih dari 360 derajat? Nah, itu berarti dia mutarnya lebih dari satu kali ya. Misalnya yang ditanyakan adalah cos 390 misalnya. Atau sin sin berapa? Ya, pokoknya kalau dia lebih dari 360 derajat, berarti itu dia lebih dari satu putaran. Jadi tidak usah bingung ya. Misalnya tadi kalau cos 390 derajat berarti satu putaran itu sudah 360 derajat. Berarti supaya 390 derajat berarti perlu ditambah 30 lagi ya, 360-nya. Berarti yang ditanyakan kan cos 30. Nah, itu ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk aplikasi dari rumus dari ini ya, misalnya kalau mau mencari sin dari katakanlah 210 lah ya, 210 derajat. Nah, sin 210 derajat berapa? Nah, kita ingat ini kuadran berapa ini? Ini kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Karena kuadran 3 dari 180 sampai 270. Berarti ini kuadran 3 letaknya. Nah, kalau kuadran 3, lihat. Kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tan saja. Berarti sin sama cosnya apa? Negatif ya. Ini kuncinya ini di sini ini. Diingat saja. Ya, jangan sampai salah. Jadi 210 itu ada di kuadran 3. Karena tan saja yang positif berarti sinnya negatif. Jadi nanti begini tulisnya. Negatif ya. Karena sinnya benar negatif. Negatif sin dari ya. Jadi tadi mengapa sinnya negatif? Karena di sini kuadran 3 ini hanya tan yang positif ya. Jadi sin negatif sin maksudnya rumusnya ini 180 tambah alfa, berarti 180 ditambah berapa? Tambah berapa supaya 210 derajat? Tambah berapa? Ya, pastikan ditambah 30 ya. Berarti nanti hasilnya negatif sin 30. Oke. Negatif, tuliskan sin 30 berapa? Balikkan lagi ke sudut istimewa kan. Sin 30 adalah setengah ya. Oke, berarti negatif setengah. Kan gampang. Tuh caranya. Oke, misalnya lagi ya. Kasih contoh lagi. Contoh yang kedua ya, misalnya mencari tan dari atau cos saja ya. Cos dari misalnya cos 300. Misalnya cos 300 derajat. Cos 300 derajat ini
berapa nilainya. Nah ini perhatikan kuadran berapa ini, kuadran ya, kuadran 4 ya, karena kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 kan, itu kan. Coba lihat tadi ya. Nih. Lihat kuadran 4 itu cosnya positif ya. Nah, berarti ini positif. Nilainya positif. Jadi positif cos ya. Rumusnya apa tadi? Kalau kuadran 4. Kuadran 4 itu rumusnya adalah cos 360 dikurang alfa gitu kan. Jadi 360 dikurangi berapa supaya dapat 300. Oke, dikurang berapa ya? Pasti kan dikurang 60. Nah, kita ambil 60-nya ini ya. Kita ambil 60-nya saja, berarti cos 60. Tuh, ya sama kayak tadi. Jadi kalau tadi kan yang nomor 1 kan gini. Tuh ya. Jadi 180 tambah 30. Ini yang kita ambil nih. Jadi sin 30 gitu kan. Itu juga yang ini ya. Jadi cos 360 dikurangi berapa yang 300 ya. Ini berarti yang dianukan cos 60 derajat yang dicari. Nah, ini kan sudut istimewa ada. Cos 60 berapa? Setengah ya. Oke, itu. Jadi bagaimana kalau misalnya sudutnya di atas 360 derajat? Misalnya Bapak kasih contoh lah. Sin berapa ya? Tunggu, saya berpikir dulu ya. Oke, misalnya sin 510 derajat. Wah, masih bingung ya. Oke, ini berarti lebih dari satu kali mutarnya. Satu putaran penuh berarti kan 360, ya enggak? Oke, 360 itu ditambah berapa supaya dapat 510? Ditambah 150 ya. Berarti yang ditanyakan itu sin 150 derajat. Enggak. Tuh. Ya, enggak usah bingung. Jadi ini lebih dari satu kali mutarnya. Jadi sama dengan ya sini. Jadi begini ya tadi ya. Satu kali putar 360. 360 ditambah berapa supaya jadi 510 tambah 150. Nah, begitu juga kalau untuk sudut-sudut di atas 190 derajat yang lain ya. Dia bisa satu kali putar atau bisa lebih dari 2 kali putar ya. Atau 3 kali dan seterusnya. Oke, jadi dapat sin 150 derajat. Ini caranya adalah kita tadi lihat ini kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Oke, baik. Kalau kuadran 2 berarti otomatis sin rumusnya berarti 180 derajat dikurangi berapa supaya dapat 150, berarti kurangi 30 ya. Oke, kita ingat lagi ya. Oke, kita jangan dulu sin kalau di kuadran 2 itu sin positif atau negatif? Kalau negatif berarti kita kasih negatif ya. Ini positif berarti sinnya, jadi tidak perlu dikasih, berarti sinnya tetap positif ya. Jadi kalau negatif tulis negatif ya, sininya tulis negatif kalau dia negatif, tapi karena sin di kuadran 2 itu positif ya udah. Jadi ini ambil sin 30 ya. Sin 30 berapa? Setengah ya. Oke. Atau contoh yang lain lah, misalnya mencari sin 1200 derajat. Nah, bingung toh. Nah, ini berarti dia lebih dari satu kali putar ini ya. 360 tambah 360 berarti dapat satu kali putar 360. Tambah berapa lagi? Tambah 360 lagi berarti dapat 2 kali putar. Jadi dapat 720 ya. Oke, masih belum ya, berarti tambah lagi 360 lagi. Berarti dapat 1080 ya. 1080. Oke, 1080 berarti tambah berapa lagi supaya 1200?
tambah 120 ya, 120 derajat ya. Jadi kan 360 tambah 360 dapat tambah lagi 360 dapat 1080. Berarti 1080 supaya 1200 perlu ditambah 120 lagi kan, berarti yang cari 120. Udah, ini berarti kan kuadran 2, berarti karena kuadran 2 berarti ini artinya sama dengan sin 180 dikurangi berapa supaya 120 kurangi 60 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3 gitu. Oke, gampang kan? Oke, mungkin soal yang agak lebih menantang sedikit lah ya. Misalnya nomor berapa ini? Tadi nomor 4 ya. Oke, misalnya nomor 5. Misalnya di sini ditanyakan sin 2 kali sin 30 derajat pangkat 2 ditambah misalnya cos 45 derajat kali sin 45 derajat. Nah, berapa ini? Nomor 5 ya. Nah, ini kan gampang ya, kita pakai prinsip Kabataku ya. Jadi kali bagi tambah kurang. Berarti kalau dalam konteks pengerjaan ini berarti kita kalikan dulu gitu ya. Maksudnya begini, ini kalikan dulu nih hasilnya, berarti hasilnya kalikan. Kalau ini juga sama, ini 2 dikali hasil dari perpangkatan ini. Oke, 2 kali sin 30 T berapa? Setengah ya, berarti setengah. Jangan lupa ini pangkat 2 ya. Tambah. Jadi kita cari dulu hasilnya ya. Ini sin 30-nya kan berapa setengahnya enggak? Ini cos 45 itu berapa? Ini sin 45 berapa? Cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Oke, kali sin 45 setengah akar 2 juga ya. Nah, itu caranya. Kemudian sama dengan, nah ini kan 2 berarti kan kali setengah pangkat 2 berapa? 1/4 ya. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4 aja, 1/4 tambah. Nah ini kita kalikan dulu nih. Atau kita tulis ya dulu ya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 2. 2 kali 1/4 berapa? 2/4 ya. 2/4 tambah. Oke, ini juga sama dikalikan. Cara kalikannya gimana? Ya bilangan kali bilangan, akar kali akar. Setengah berarti dikalikan setengah saja. Setengah kali setengah berapa? 1/4 ya, 1/4. Akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 berarti 2. Jadi 1/4 kali 2. Jadi 2/4 tambah 1/4 kali 2, 2/4 juga ya. Oke, jadi 4/4. Ya, ini kan sudah sama penyebutnya, tinggal tambahkan 2 tambah 2. 4/4 ya 1. Oke, begitu ya. Ini gampang ya. Oke, atau mungkin satu contoh soal lagi lah ya, karena lebih paham. Misalnya mencari berarti tadi nomor 5 ya, ini nomor 6. Misalnya yang agak lebih anu lah, cosecant dari misalnya 45 ya dibagi misalnya sin sin berapa ya, sin 90 lah, sin 90 ditambah lah misalnya ya. Di sini carinya second lah, misalnya second dari 60 atau second 30 lah. Oke. Nah, ini kan gampang nih ya. Nggak usah pusing. Nah, CSC ini berarti cosecant. Rumus cosecant itu apa? Cosecant itu dia 1 per sin ya. Kalau secant alpha itu dia 1 per cos alpha. Tuh. Nah, tuh. Ya,
Jadi tidak usah bingung dengan secant sama cosecant. Jadi mencari cosecant 45 berarti ya begini saja. Oh, berarti berapa ya cosecant 45 ya? Cosecant 45 di 1 per sin 45 ya. 1 per sin 45 berarti 1 per sin 45 berapa? Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Oke. Setengah akar 2 sama dengan 1 dibagi setengah akar 2. Nah, berapa itu 1 bagi setengah akar 2? Gini ya. 1 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya, sama aja ya. Oke. Ini berarti jadikan 1 per 1 gitu ya. Bagi akar 2 per 2. Ya, tambahkan aja jadi 1 per 1. Ini kan jadikan perkaliannya enggak? Kalau perkalian berarti ini dibalik ya. Akar 2 per 2 berarti 2 per akar 2. Berarti 1 kali 2, 2. 1 kali akar 2, akar 2. 2 per akar 2 berarti ya. Di sini 2 per akar 2. Per sin 90. Berapa nilainya? Ya, sin 90 kan 1 ya. Tambah secant 30. Nah, secant 30. Oke, coba cari secant 30. Ini saya tulis inilah ya. Secant 30 derajat. Jadi 1 per apa tadi rumusnya? 1 per cos ya. 1 per cos 30. 1 per cos 30 berapa nilainya? 1 per 2 akar 3 ya. Oke, ini tadi seperti yang cara yang tadi, berarti dia ini berarti dapatnya 2 per akar 3 ya. Oke. Dapat dari mana? Ya tadi kan sudah Bapak kasih tahu caranya. Di 2 per akar 3. Oke. Itu di atas dibiarkan saja ya, 2 per akar 2 per. Nah, ini samakan penyebutnya. Gampang ini ya. Sama kalau menyamakan penyebutnya berarti sama, ini kan penyebutnya akar 3 kan. Ya, berarti ini juga harus akar 3 penyebutnya. Oke. Atau begini saja, akar 3 dikalikan 1 jadi 1 akar 3 ya. 1 akar 3 ditambah 2 ya per akar 3. Nah, itu sama cara menyama. Jadi 1 akar 3 dikalikan 1 akar 3. Di 1 akar 3 tambah 2 per panjang akar 3. Ya. Kemudian nah ini gimana ini? Ya. Ini tadi ya, 2 per akar 2 dibagi, ini kan pecahan bagi pecahan lagi ya. Bagi 1 akar 3 tambah 2 per akar 3 dengan 2 per akar 2. Nah, jika perkaliannya enggak dikalikan, ini berarti balik ya, akar 3 di atas per 1 akar 3 atau akar 3 ya ditambah 2. Oke, sama dengan 2 kali akar 3 ya udah digabung ya, 2 akar 3. Akar 2 dikalikan akar per berarti akar 2 dikalikan akar 3 tambah 2 sama dengan 2 akar 3 dibagi, ini gimana ngalikannya? Gini ya, akar 2 kali akar 3, akar 2 dikalikan 2 berarti akar 2 kali akar 3 akar 6 ya, tambah akar 2 kali 2 jadi 2 akar 2. Nah, ini kan jadi tinggal nanti dirasionalkan saja penyebutnya ya. Jadi kalau sampai sini rasionalkan lagi. Rasionalkan penyebut karena penyebutnya bentuk akar. Jadi tadi 2 per akar 3 dibagi akar 6 tambah 2 akar 2 ya. Nah, ini rasionalkan penyebut, Ngapa perlu dirasionalkan? Karena penyebutnya bukan bilangan bukan rasional nih ya. Ini kan ada bentuk akar sini, berarti bukan rasional. Dikalikan akar sekawan dari ini ya. Ingat lagi pelajaran merasionalkan penyebut ya, sudah kita pelajari lah. Ini lihat penyebutnya ini adalah akar 6 tambah 2 akar 2. Jadi kalikan dengan akar sekawan. Kali akar sekawan ya. Akar sekawan. Akar sekawan dari akar 6 tambah 2 akar 2 berarti akar 6 plus bukan ya. Kalau ini plus berarti kawannya min ya.
min 2 akar 2 bagi akar 6 kurang ya 2 akar 2 sorry, sama dengan di atasnya 2 akar 3 dikalikan akar 6 dikurang 2 akar 2 dibagi dengan, nih kalau ini gampang ya, kalau sudah plus min ini berarti kita tinggal ambil gini aja cara ngalikannya, akar 6 dikali akar 6, atau tulis ya dulu ya, akar 6 tambah 2 akar 2 kalikan akar 6 dikurang 2 akar 2. Oke, dah. Sorry ya, ini jangan kita anu dulu lah. Dah. Kita tulis ya gini loh. Oke, ini yang atas lah dulu ya. 2 akar 3 dikalikan akar 6 berarti 2 akar 318 ya. Ini kemudian 2 akar 3 dikalikan negatif 2 akar 2 berarti hasilnya negatif ya, negatif 2 akar 6 per, nah ini cara ngalikannya, karena ini bekawan, karena ini adalah akar saling sekawan kan, di sini bedanya hanya plus minusnya saja, ini tinggal pakai rumus yang itu ya, kalau A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, berarti begini saja dia, akar 6 kali akar 6 6 ya, kurang 2 akar 2 dikali 2 akar 2 berarti 2 kali 2 kan 2 kali 2 4 4 kali akar 2 kali akar 2 akar 4 2 ya, jadi 2 akar 18 itu sederhanakan jadi akar 18 berapa, akar 9 ya, akar 9 kali akar 2 ya, akar 9 kan 3 akar 2 berarti. Oke, 2 ini kan ada 2 sini ya, berarti 2 kalikan 3 akar 2 berarti 6 ya, 6 akar 2 dikurang 2 akar 6 bagi dengan 6 dikurang, ini kalikan dulu nih, 6 kurang 8 berarti 6 akar 2 dikurang 2 akar 6 dibagi dengan 6 kurang 8 adalah min 2. 6 bagi min 2 berapa? Kan bisa ya. 6 bagi min 2 min 3, berarti min 3 akar 2 min 2. Jadi gini ya, 6 akar 2 dibagi min 2. 6 akar 2 dikali dibagi, sorry ya, 6 akar 2 dibagi min 2 berarti min 3 akar 2. Ini kemudian ini min ya. Min 2 akar 6 dibagi min 2. Min bagi min plus berarti plus. Min 2 bagi min 2 1 berarti ya 1 akar 6. 1 akar 6 atau akar 6 ya. Oke, dah itu. Oke, baik itu ya. Demikian video yang saya buat ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan ya. Dan jangan lupa